Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Waalaikumsalam. Januar pribadi, editor Tribun Jabar. Kali ini saya akan memandu tentang Ramadan, pengamanan Ramadan di Polsek Bandung Kidul. Bersama saya sudah hadir Kapolsek Bandung Kidul, Kompol Dr. Andes Dodi Arahmansyah. Betul ya Pak ya? Betul Pak. Ya. Ini Pak Dodi sudah hadir di sini. Kita akan berbincang dengan mengenai pengamanan Ramadan. Gimana Pak pengamanan Ramadan nanti? Baik. Dulu. Assalamualaikum pemirsa dari Radio Tribun Pak ya. Ya, Tribun ya. Tribun Jabar. Kami berterima kasih dan puji syukur kepada Allah serta salawat kepada Rasulullah atas kesempatan yang diberikan oleh Tribun. Pemirsa sekalian, khususnya warga Bandung Kidul, umumnya Kota Bandung, bahwasanya sebentar lagi kita akan menyambut ibadah puasa Ramadan yang tidak salah akan jatuh pada tanggal 13 ya, di bulan April. Tentunya secara rutinitas kami menghimbau, atau yang pertama mungkin kami dari Polsek atas nama Polrestabes Bandung mengucapkan selamat menyambut dan melaksanakan ibadah nanti ibadah saum di tahun 2021. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan keikhlasan sehingga menjadi amal ibadah di hadapan Allah. Amin, amin Pak. Amin, Pak. Yang kedua, dari sisi Kamtibmas, Kang, bahwasanya seperti biasa dari tahun ke tahun, bahwa kegiatan Ramadan ini akan menjadi suasana yang berbeda ya. Akan menjadi suasana yang berbeda, terutama pola kehidupan masyarakat kaitannya dengan Kamtibmas. Ya, Pak. Yang pertama kami ingin menyampaikan bahwasanya petunjuk dari pimpinan bahwa tarawih diperkenankan. Alhamdulillah. Tarawih diperkenankan ya, dengan jumlah 50% dari kapasitas masjid. Ya. Ya, tentunya hal ini tolong juga diimbangi atau dipedomani tentang pelaksanaan protokol kesehatan atau yang kita kenal dengan prokes. Prokes, Pak ya. Kami berharap seluruh pengurus masjid, kami menghimbau terutama di Kota Bandung Kidul untuk para DKM ikut bertanggung jawab berkaitan dengan implementasi dari protokol kesehatan ini. Ya. Karena di satu sisi kita ibadah tarawih, ada beberapa jemaah yang hadir. Di satu sisi juga kita dituntut untuk ketat melaksanakan protokol kesehatan. Terutama yang 5M. Ya, betul. Dari mulai masker, dari mulai cuci tangan dengan sabun, air yang mengalir, kemudian pengecekan suhu tubuh. Kalau 37,5 ke atas ini diperkenankan untuk istirahat dulu selama 5 menit atau 10 menit, setelah itu dicek kembali. Kalau misalnya tetap bertahan di 37,5 lebih, maka diperkenankan atau dipersilakan jamaah untuk tarawih di rumah saja. Tarawih di rumah. Kira-kira gitu. Nah, kemudian ada cuci tangan, ada hand sanitizer, kemudian juga sajadahnya bawa sendiri, begitu, dan ada jarak. Ya, diupayakan di masjid itu ada jarak, boleh dengan tulisan, boleh dengan tanda misalnya, sehingga paling tidak jarak satu jemaah dengan jemaahnya ada jarak 1 meter, paling tidak 1 meter apa ya? Kalau yang standar WHO 2 meter. Oh, WHO 2 meter ya. Ya, gitu. Ya, betul, Pak. Nah, minimal seperti itu. Nah, kemudian juga tentunya tidak ada kerumunan lah. Diharapkan jemaah kalau selesai ibadah segera kembali ke rumah, tidak perlu berkerumun, kemudian ngerumpi yang pada akhirnya rawan pandemi corona. Ya. Karena kita tahu sudah divaksin, tapi itu hanya ikhtiar ya. Nah, tentunya tetap protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan lain-lain. Ini tetap harus dilaksanakan. Ya, betul. Kira-kira itu Pak untuk yang pertama himbauan kami. Demikian. Ada pengawasan khusus nggak Pak dari polisian gitu mengenai jarak terus prokes apabila misalnya mudah-mudahan tidak Pak ya, karena masyarakat sudah sadar bahwa COVID-19 ini bahaya sekali gitu. Tapi kalau misalnya ada yang melakukan kesalahan prokes itu bagaimana dari kepolisian? Ya.
Tentunya seperti biasa, kami di saat pelaksanaan nanti sebelumnya mungkin dengan Pak Camat kami sudah diskusi bahwa kami pertama akan memasang leaflet tentang perhatian dari 3 pilar dari Camat, Korami dan Kapolsek untuk dipenawani seperti yang kami jelaskan tadi, supaya minimal para DKM mengetahui bahwa ini sangat-sangat dibutuhkan informasi ini dari Satgas COVID Kecamatan. Kami akan memberikan himbauan yang isinya tidak lebih seperti tadi. Tentunya hal ini mohon disambut dengan respon positif dan proaktif dari pengurus TKM untuk kiranya juga mempersiapkan sarana prasarana protokol kesehatan. Betul. Dari mulai spanduk, misalnya kami Masjid Abdurrahman mendukung protokol kesehatan dalam rangka sholat tarawih misalnya dengan 5M. 1 ini, 2 ini dan seterusnya. Lebih banyak lebih baik. Atau mungkin ada tulisan misalnya kawasan masjid wajib masker misalnya. Secara itu diperbolehkan ya, diperbolehkan ya. Malah dianjurkan ya Bapak. Dianjurkan, diingatkan. Jadi yang pertama mungkin mendukung, yang kedua spanduk yang kedua Masjid Abdurrahman, kawasan Masjid Abdurrahman misalnya zona masker gitu, atau zona wajib masker dan sebagainya. Nah selain itu mohon izin Bapak kami sampaikan juga bahwa kami berharap yang nomor 3 adalah tidak adanya selama kegiatan ibadah puasa ini, mari kita sama-sama hindari kegiatan yang kurang baik lah. Artinya misalnya tidak terlalu bermanfaat, yaitu misalnya petasan, kemudian atau mercon, atau misalnya kembang api yang berlebihan. Dan ini semua dalam rangka menjaga kekhidmatan bulan suci Ramadan. Betul sekali Pak. Dan biasa untuk anak muda kami menghimbau yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan, Pak. Terutama roda 2, seperti biasa dari tahun ke tahun di wilayah kami di Batu Nunggal itu dijadikan tempat untuk ngabuburit. Iya betul. Ngabuburit. Di lapangan sepak bola itu, Pak. Iya betul. Namun tentunya kami tidak bermaksud untuk mengganggu mereka. Silakan saja ngabuburit, silakan. Tapi tidak ditambahin dengan atau dibumbuin dengan balapan liar. Oh betul. Gitu. Karena kami akan tindak, kami akan amankan motornya di Mapolsek. Itu langsung tangkap aja atau gimana Pak? Ya, kami akan tangkap, kami akan tilang, dan motornya akan kami amankan sampai Lebaran. Sampai Lebaran. Jadi mereka nggak bisa pakai motor lah. Tidak bisa belanja. Ini semua warning Pak ya. Ini semua peringatan supaya ayo kita jaga kesucian, ketenangan ibadah puasa. Kalau misalnya jalan-jalan dengan anak dan istri sebatas ngabuburit di seputaran Batu Nunggal, saya pikir selama silakan aja Pak ya. Selama tidak tapi mungkin kerumunan harus dijaga ya. Nah Pak. Itu dia. Jangan sampai berkerumun, wajib pakai masker. Tolong saling mengingatkan gitu. Orang tuanya ke anaknya, anaknya juga ke orang tuanya. Bahasanya tanpa helm, tanpa masker, nggak usah ngabuburit gitu ya. Di rumah aja, nonton TV aja gitu. Kurangi mobilitas. Betul. Karena salah satu poin yang prokes ini yang nomor 5 adalah kurangi mobilitas. Lebih baik kalau di Jawa Tengah itu nengumah wae. Artinya di rumah aja lah, kurangi mobilitas. Tapi tentunya kalau misalnya sekali-kali keluar, taatilah, pakai helm, kemudian pakai masker. Sekembalinya ke rumah, tidak langsung salaman tapi cuci tangan dulu, jangan perlu mandi. Kemudian setelah itu bercengkrama dengan keluarga. Karena di Bandung Kidul ini Pak termasuk klaster keluarga yang agak menonjol. Gitu. Jadi ada kemarin sempat di jumlah sampai di 25, 30 klaster keluarga Pak. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ada di jumlah 13 sampai 15. Berarti ada penurunan. Sudah menurun Pak. Penurunan ya. Karena kami dengan Pak Camat, Pak Dandramil, kita langsung Pak ke RW. Ayo Bu, hindari klaster keluarga, cuci tangan habis belanja dan seterusnya. Sehingga diharapkan masyarakat aware, masyarakat tahu bahwa di Bandung Kidul ini yang menonjol klaster keluarga. Jadi bahasa kami dalam rangka menghindari rantai penyebaran corona ini kepada sanak keluarga atau famili, tolong yang datang dari rumah mau masuk ke rumah itu lebih prokes gitu, lebih waspada. Gitu. Demikian Pak. Ini ada tindakan tegas nggak kalau misalnya tadi balapan liar udah kan ditangkap, terus kalau misalnya ada yang ngabuburit kerumunan gitu,
Itu cara pengawasannya gimana Pak? Ya. Dari kepolisian itu ini tugas kepolisian juga Baik. kan gitu kan? Gimana Pak? Sejalan dengan pola kerawanan Pak, yaitu pasti di bulan Ramadan ini pola kerawanannya di jam-jam sore Pak ya, jam 4, 5, 6 gitu menjelang maghrib. Kami akan meningkatkan intensitas patroli Pak. Oh iya. Ya, yang semula misalnya ini akan berubah Pak, berubah pola waktunya. Saya juga sama dengan Pak Camat, kita naik mobil Ranger, patroli juga bergerak. Kita akan santroni, kita akan sambangi tempat-tempat yang rawan kerumunan. Dengan menggunakan wireless, kita langsung woro-woro. Kira-kira di kawasan Bandung Kidul di mana aja Pak yang rawan kerumunan gitu? Yang pasti kan di Batu Nunggal. Ya. Itu di mana lagi Pak? Ya, selama ini yang terpantau memang primadonanya di Batu Nunggal Pak ya, Batu karena Nunggal. lapangan luas, udaranya segar. Tapi di tempat-tempat lain seperti di Waas, di perbatasan Wates Pak ya, Wates. Iya. Kemudian juga di Kujang Sari Pak, di Adi Aksa sini, karena sana juga ada perumahan. Termasuk juga di jembatan Ciganitri Pak. Ya mungkin mereka di atas jembatan tol itu ya Pak? Ya, misalnya di situ tempat bertemunya pemuda Pak dari kabupaten. Iya. Mungkin yang lagi pacaran juga Pak. Ya? Bisa jadi Pak. Tapi yang pasti dia ngabuburit ya. Ngabuburit di sana ya Pak. Menyelesaikan waktu menjelang buka puasa. Iya. Ini tempat-tempat ini akan kami pantau bekerja sama dengan Bapak Ibu Lurah dan Linmas setempat. Mohon kiranya kalau ada yang urgen untuk kehadiran polisi, kami akan senang hati apabila dihubungi Pak di nomor telepon 0813 ya 2275 9787. Saya ulangi ya Pak, 0813 2275 9787. Jadi tolong dicatat sama masyarakat ya Pak ya. Betul. Supaya gampang itu menghubungi polisi ya Pak. Ya, silakan jam berapa aja bebas. 24 jam. Ya, bahkan saya beri hadiah bagi yang telepon bener itu kejadian atau setelah polisi datang ternyata ada pelanggaran hukum gitu, saya akan ganti pulsanya Pak. Oh. Gitu. Hadiahnya apa nih Pak selain pulsa? Hadiahnya ada Pak? Enggak ada. Hadiahnya ucapan terima kasih. Kan. Tapi yang pasti pulsa diganti ya Pak ya. Amin. Jadi saya setelah mereka lapor, ya, kejadiannya itu benar ada, jadi nggak ngebohong gitu Pak ya, nanti di pulsa diganti. Langsung ke polsek Pak. Saya berapapun pulsanya Pak ya? Adalah nanti kita siapkan. Ya, oke. Iya. Terus Lebaran masih jauh nih Pak. Tapi gimana Pak? Udah ada bocoran nggak Pak dari atasan Bapak gitu mengenai Lebaran? Sholat Id terutama yang sholat Id ini. Sementara sampai saat ini kami dapat kabar itu masih belum boleh mudik. Ya, karena berkaitan dengan suasana pandemi. Sebagai insan gitu ya, yang melaksanakan ibadah saum tentunya juga kita berdoa mudah-mudahan ya selaku insan ada kesempatan. Tapi kalau memang itu keputusan pemerintah, kita dukung sepenuhnya untuk kebaikan dan kesehatan warga Indonesia juga. Yang pasti kan nggak bisa mudik Pak, tidak bisa mudik. Ada antisipasi nggak dari Polsek Bandung Kidul buat baik. Ya, gimana Pak? Merujuk seperti tahun yang lalu, ketika pemerintah memberikan himbauan larangan mudik, kami melaksanakan juga himbauan kepada warga-warga Kota Bandung, khususnya yang warga Bandung Kidul ya, yang akan keluar kota, disampaikan himbauan-himbauan lewat Babin Kamtibmas, lewat DKM bahwa tolong jaga untuk tidak mudik. Artinya silakan sekitar rumah dulu, dan tentunya ini semua untuk kebaikan. Jangan sampai nanti kerinduan berubah menjadi petaka. Betul. Kerinduan jadi petaka. Untuk itu biarlah kita sabar dulu setahun 2 tahun ini. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga tahun depan atau tahun berikutnya bisa lebih baik daripada tahun ini. Oke deh Pak. Baik. Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi Pak. Mungkin ada pesan, nasihat atau apapun dari Bapak ke masyarakat di Bandung Kidul. Silakan. Baik. Terima kasih para pemirsa dari Tribun. Saya sekali lagi Kapolsek Bandung Kidul, Kompol Dodi, menyampaikan atas nama pimpinan Polrestabes Bandung, menyampaikan selamat menyambut ibadah saum, dan mari kita tingkatkan kualitas ya, tingkatkan kualitas ibadah ini. Mudah-mudahan tidak sama seperti tahun lalu, ada balapan, ada mercon, petasan dan lain-lain yang tentunya sangat mengganggu kesucian dan ketenangan warga yang beribadah puasa. Mari kita hormati 1 bulan puasa ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif.
Ya misalnya meningkatkan sedekah infak daripada pakai beli mercon ya. Betul, betul. Kemudian Betul. baca Yasin, baca Quran, baca ibadah-ibadah sunnah lainnya di masjid, iktikaf, wirid dan lain-lain. Sehingga kita pada akhir dari Ramadan ini betul-betul ada kebanggaan bahwa kita sebagai hamba Allah sudah taat dan berharap ridhonya dengan berbagai ibadah tambahan lainnya selain ibadah pokok, ibadah puasa. Sekali lagi terima kasih atas dukungan warga Bandung Kidul khususnya Polrestabes umumnya dalam rangka mendukung menciptakan suasana ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh hikmat dan dukungan Kamtibmas yang kondusif. Demikian. Oke Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya dan mudah-mudahan masyarakat mendapat pencerahan. Jadi tarawih boleh, tapi harus harus taati protokol kesehatan. Yeah. Protokol kesehatan yang harus dipatuhi, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jangan ngobrol di masjid, jadi setelah tarawih langsung pulang. Terus ngabuburit juga, silakan ngabuburit, tapi ya itu tadi protokol kesehatan harus ditaati. Gitu. Tertib lalu lintas juga bagi remaja, bagi yang kaum milenial yang suka balapan liar, jangan sekali-kali balapan liar karena motornya nanti ditangkap, diamankan sampai lebaran. Polisian sampai lebaran, jadi nggak bisa naik motor lagi sampai lebaran. Gitu, Tribuners, wawancara kami dengan Polsek Bandung Kidul Pak Kompol dari Armansa. Kita akan bertemu lagi pada program-program. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.